Halo, selamat datang di Pustaka Rasa oleh Intuisi Diksi. Pustaka Rasa adalah sebuah segmen di mana gua akan bermonolog tanpa naskah, menceritakan tentang rasa melalui kata-kata. Sebelumnya, perkenalkan gua Nesta Maulana. Saat ini usia gua hampir menginjak angka 22. Nggak kerasa sih, udah mau 22 tahun aja hidup di dunia. Anak-anak yang kelahiran tahun 2000 atau mungkin yang di atasnya tahun 1999, pokoknya sampai 1997 atau 1995 lah ya. Semakin kesini itu pasti semakin ngerasa kalau kita sebenarnya butuh seseorang yang bisa dijadikan sebagai rumah. Iya, kita butuh seseorang atau sosok yang bisa dijadikan tempat untuk berpulang, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk bercerita, tempat untuk berbagi suka maupun duka. Ya, tempat untuk berbagi segalanya lah ya. Tapi ini bukan tentang orang tua ataupun keluarga sih. Karena bagi sebagian orang, nggak semua, cuman bagi sebagian orang tua ataupun keluarga itu nggak bisa buat dijadiin tempat cerita segala hal. Iya, bukan karena mereka nggak bisa ngerti kita, bukan, tapi lebih ke arah mungkin kitanya aja yang terlalu egois sih, menurut pemikiran gue ya. Kita yang terlalu egois, selalu pengen kelihatan baik-baik aja, selalu pengen kelihatan seneng-seneng aja, selalu pengen kelihatan gak apa-apa, padahal lagi babak belur sama dunia. Ya, namanya juga manusia, seharusnya kan bisa mengontrol rasa egoisnya ya. Cuman di depan orang tua atau keluarga rasa-rasanya gak apa-apa deh buat kita egois buat sebentar aja. Tapi gak bisa dipungkiri memang kita butuh seseorang yang bisa dijadikan sebagai sosok rumah. Entah kalian bisa menyebutnya itu sebagai pasangan atau soulmate atau apapun itu. Ya, sekadar we need someone to talk. Kita cuma butuh seseorang untuk bisa berbicara, bisa berbagi cerita, bisa didengarkan, bisa mendengarkan. Karena di umur-umur yang sekarang tuh kita seolah-olah dipaksa untuk bisa sekuat baja, selembut sutra, sepanas bara, sedingin embun di pagi buta, di waktu yang memang bersama gitu. Dan itu lumayan bikin capek sih. Jadi memang kadang kita butuh seseorang yang memang bisa dijadikan sebagai rumah. Tapi selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjadikan rumah, apakah kita bisa menjadikan manusia itu sebagai rumah? Karena kan seharusnya rumah itu sifatnya statis ya. Rumah itu adalah sesuatu yang kalau misalkan kita pengen pulang, itu ada di tempatnya, nggak berpindah-pindah. Sedangkan manusia itu sifatnya dinamis, selalu berpindah-pindah. Gue pengen cerita sedikit, mungkin ini wisata masa lalu sedikit lah ya. Gue pernah menjadikan seseorang sebagai sosok rumah kurang lebih selama 4 sampai 4,5 tahun, dimana dia adalah sosok yang tahu segala hal tentang gue. Tanpa perlu dia repot-repot mencari tahu, gue dengan sukarela menjelaskan ke dia apapun itu. Mulai dari hal sepele seperti makan apa hari ini, ada apa hari ini, bahkan sampai ke masalah-masalah besar
seperti mimpi, cita-cita, dan apapun itulah. Rencana masa depan gua, mimpi-mimpi gua itu hampir semuanya ada dia di dalamnya. Tapi ya namanya juga manusia, kita sebenarnya nggak bisa percaya seutuhnya kepada manusia. Dan mungkin kita nggak bisa menjadikan manusia itu sebagai rumah, karena sifatnya itu dinamis. Pada akhirnya adalah rumahnya mungkin masih ada, dianya mungkin masih ada, tapi ada orang lain yang sekarang ini tinggal di rumah itu. Dan dengan terpaksa gue harus pindah. Hal-hal yang awalnya sudah tersusun rapi, awalnya sudah terencana dengan baik, harus bisa diubah. Karena bukan harus bisa diubah, tapi harus memang harus diubah gitu. Karena memang dasarnya itu adalah dia. Semua mimpinya hancur, semua cita-citanya tumbang, semuanya harus dimulai lagi dari awal. Ini agak sedikit bikin repot sih awal-awal ya. Jadi kayak ibaratnya mungkin bisa gue ibaratin kayak pindah rumah lah ya. Pindah rumah dan gue harus cari rumah baru. Sebenarnya dari pindah rumah itu yang paling malesnya bukan tentang mencari rumah baru untuk tinggal, tapi lebih ke arah males buat pindahannya. Soalnya pindahan itu paling malesin gak sih? Kayak lu harus balik lagi ke rumah yang lama, memilah-milah mana yang seharusnya dibawa, mana yang harusnya enggak, mana yang masih baik untuk dibawa dan mana yang kayaknya ini udah nggak baik deh buat gua bawa gitu. Ya pada akhirnya lu akan kembali ke masa lalu, mengingat-ingat apa yang baik dan mana yang buruk, buat lu pindah ke tempat yang baru. Dan rasa-rasanya pindahan rumah itu butuh waktu yang cukup lama, dan gak mudah juga ketika lu udah tinggal di satu rumah selama 4-4,5 tahun. Lu bisa pergi gitu aja tanpa mengingat-ingat kenangan yang ada di dalamnya. Ya itu resikonya ketika lu menjadikan manusia sebagai rumah, menjadikan manusia tempat berpulang, tempat bercerita segala hal. Karena awal-awal ketika lu pindah rumah, ketika lu harus minggat dari rumah itu gitu ya, itu berat rasanya. Ya mungkin kita nyangkanya itu rumah, kayak nyanyian Amigdala aja kali ya. Ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa. Kita tuh cuma nyewa dia doang buat beberapa waktu, tapi faktanya, nyatanya adalah dia masih punya orang lain. Dia masih bebas untuk memilih orang lain, dan kita nggak bisa selamanya ada di sana. Bahkan menurut salah satu orang yang pernah berbicara sama gua, selamanya itu sebenarnya terlalu lama. Untuk bisa bersama itu cukup hari ini dan besok aja. Sederhana sih. Ya, namanya juga manusia ya. Bisanya cuma berharap, bisanya cuma bermimpi buat bersama-sama membangun mimpi. Pada akhirnya kita cuma bisa mempunyai dua pilihan. Yang pertama ditinggalkan atau meninggalkan. Jadi lebih baik mana? Meninggalkan atau ditinggalkan? Kalau dari gue sendiri, gue lebih memilih untuk ditinggalkan. Karena gue adalah orang yang gak bisa untuk merasa sendiri.
Maka dari itu gue memilih untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena gue nggak mau orang lain ngerasa sendiri karena gue gitu. Jadi lebih baik gue yang merasakan itu sendirian. Walaupun rasanya nggak enak tentunya, tapi lebih baik gue yang ngerasa nggak enak dibandingkan orang lain yang ngerasa nggak enak. Karena kan menyayangi atau mencintai itu tujuan akhirnya adalah membuat dia bahagia kan, bukan buat selalu bersama, bukan buat menjalin hubungan terus-terusan gitu. Itu menurut gue egois sih ketika lu menyayangi dia tapi lu tetap maksa dia buat selalu sama lu gitu. Enggak kayak gitu. Konsep sayang dan konsep cinta itu enggak kayak gitu. Lu cukup sayang sama dia, lu enggak harus sama-sama dia terus. Lu enggak harus berusaha buat lu harus sama gua selamanya. Itu egois. Kalau dia enggak bahagia ya buat apa? Ya awal-awal mungkin gue juga berpikiran kayak gitu sih, kayak mencintai itu harus memiliki, menyayangi itu harus mendampingi. Tapi seiring berjalannya waktu gue memahami kalau sebenarnya makna dari cinta itu seharusnya adalah bahagia, membuat bahagia. Dan nggak harus bareng-bareng juga sih. Jadi kalau misalkan dia mau milih orang lain buat jadi sumber kebahagiaannya, ya seharusnya kita lepasin aja gak sih? Berarti kan memang bukan kita orangnya. Yang penting kan dia bahagia, yang penting kan dia senang, yang penting kan dia bisa senyum dan dunianya baik-baik aja. Tujuan dari mencintai atau menyayangi kan seharusnya kayak gitu ya. Atau mungkin karena kita terlalu egois, jadi kita memaksa kalau kita mencintai seseorang berarti bahagianya juga harus sama kita. Pokoknya intinya adalah gue berprinsip kalau mencintai seseorang itu bukan harus membersamai. Usaha memang harus, usaha harus pengen membuat dia bahagia selalu itu kita usahain dulu gitu. Tapi ketika dia memang memilih orang lain untuk menjadi sumber bahagianya dan itu bukan kita, gue akan lepasin dia walaupun dengan berat hati ya. Nggak ada orang yang baik-baik aja ketika ditinggalkan oleh orang yang dia sayang, asli. Nggak ada orang yang baik-baik aja. Dan gue sedikit benci, bukan sedikit benci sih, emang gue paling benci banget sama orang yang bilang katanya laki-laki gak boleh nangis kalau urusan cinta. Manusia juga, laki-laki juga itu manusia cok. Gak bisa. Kalau memang urusannya itu udah sama hati, bisa jadi ya dia nangis gitu. Dan apalagi kalau misalkan urusannya buat ditinggalkan gitu, ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, ya nangis itu adalah satu ekspresi hati yang memang seharusnya nggak bisa ditahan-tahan atau nggak boleh ditahan-tahan. Jadi ya udah, ketika ditinggalkan dia nangis ya nggak apa-apa. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah gimana kelanjutan ceritanya? Seharusnya dia nggak perlu maksa untuk orang itu tetap tinggal sama dia. Kalau memang udah ada orang yang lain ya udah ikhlasin aja. Dan itu yang gue lakuin ketika dia memilih orang lain untuk menjadi sumber bahagianya. Dan balik lagi ke topik kita tentang rumah. Pada akhirnya gue berkesimpulan bahwa mungkin gak apa-apa menjadikan manusia sebagai rumah. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah apakah seseorang itu memang mau dijadikan oleh kita sebagai sosok untuk tempat berpulang, untuk tempat berbagi keluh kesah, berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Kalau memang dia gak mau,
ya jangan dipaksa. Karena manusia seharusnya ketika dia mencintai, ketika dia menyayangi, kunci utamanya adalah menerima, bukan memaksa.